Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi garis kultur. Nah, sebelumnya yang kami hormati Ibu Mutia sebagai dosen pengampu, kemudian teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sebelum kami masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Baik, anggota kelompok yang pertama ada Qadirul Ilhami, kemudian yang kedua ada Habibul Malik, yang ketiga ada TM Al-Faris, kemudian yang keempat ada Rizky Syahrul Siami, yang kelima ada Haikal Fajri, keenam ada Reza Haryadi, ketujuh ada Muhammad Lutfi Rahman, kemudian ke-8 ada Reza Fajriandi, ke-9 ada Fadilah Septarisa, kemudian 10 dengan saya sendiri Hiskilah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Reza Haryadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menunjukkan materi yang pertama ialah pengertian kontur. Nah, apa itu kontur? Garis kontur atau disebut dengan garis trenches, garis tinggi atau garis tinggi horizontal adalah garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah. Jadi dapat disimpulkan dari sebuah garis itu kita bisa melihat perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah gitu. Jadi dari garis kita bisa baca. Jadi dari garis di ini nanti ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri garis kontur? Ciri-cirinya dia tidak akan berpotongan. Jadi dia tidak akan bertemu garis kontur itu. Selanjutnya ada satu garis menunjukkan satu ketinggian. Jadi tidak akan menunjukkan ketinggian yang lainnya, apa itu rendah ataupun tinggi. Garis kontur rapat itu artinya lereng terjal atau curam. Garis kontur renggang berarti lereng landai. Angka menunjukkan interval. Angka kontur dalam satuan meter. Jadi dia tidak akan mungkin dalam satuan lain. Jadi sudah pasti meter setiap satuannya. Lereng terjal cocok untuk wilayah konservasi hutan dan PLTA. Karena terjal jadi dia cocok untuk pengairan air. Lereng landai cocok untuk wilayah permukiman, pertanian, dan jalur pendakian. Adapun untuk rumus kontur interval 1/2000 dikali skala. Angka 2000 maksudnya ialah konstantanya. Baik, skalanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik garis kontur. Untuk menggambarkan bentuk permukaan tanah atau pola topografi dan ketinggian pada suatu peta, garis kontur sangat berguna untuk memproyeksikan kedua pola tersebut. Atau hal lain yang biasa digunakan adalah dengan metode Hakurat dan shading. Menurut seorang ahli, garis kontur memiliki karakteristik sebagai berikut. Garis kontur yang menunjukkan tingkat kerapatan yang lebih besar menandakan sudut kemiringan atau lereng yang sangat curam. Garis kontur yang tingkat kerapatannya jarang menandakan keadaan permukaan tanah yang landau. Garis kontur yang selalu bersifat horizontal, tidak bercabang dan tidak berpotongan. Garis kontur selalu berkelok-kelok dan mengikuti sudut kemiringan atau lereng suatu lembah. Garis kontur selalu tegak lurus terhadap aliran air yang mengalir di permukaan tanah. Garis kontur berbentuk kurva tertutup. Garis kontur selalu menjorok ke hulu jika melewati aliran sungai. Dan yang terakhir, garis kontur selalu menjorok ke arah jalan jika melewati permukaan jalan. Kemudian ada macam-macam garis kontur. Dalam menyajikan peta kontur ada dua hal atau dua macam yang berkaitan dengan garis kontur. Garis kontur ini menyajikan penampakan kontur pada bukit dan aliran sungai. Penjelasan yang lebih detail sebagai berikut.
Yang pertama, interval kontur. Hal ini menunjukkan perbedaan elevasi atau sudut ketinggian antara dua garis kontur yang berdekatan. Misal pada penampilan peta di satu halaman. Nilai interval kontur dibuat sama besar antar satu kontur dengan kontur yang lain. Dengan kata lain, semakin besar skalanya, maka informasi pada peta akan semakin banyak atau semakin detail, sehingga interval kontur akan semakin kecil. Yang kedua, indeks kontur. Hal ini menunjukkan adanya garis kontur yang dengan kelipatan tertentu. Misalnya, setiap kelipatan 1 meter, 5 meter, 10 meter, dan seterusnya. Dalam menentukan indeks kontur, maka dapat digunakan rumus penentuan indeks kontur sebagai berikut. Indeks sama dengan 25 per panjang 1 km di peta per meter. Selanjutnya. Fungsi garis kontur. Dilihat dari pengertiannya, garis kontur bertujuan untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan permukaan tanah atau topografi wilayah. Secara sederhana, fungsi adanya garis kontur adalah sebagai berikut. Penandaan ketinggian atau sudut elevasi suatu tempat atau wilayah. Penandaan ada tidaknya bentuk relief suatu sesuai dengan wujud asli permukaan bumi. Penandaan ada tidaknya suatu lereng di suatu tempat atau wilayah tertentu. Penandaan besar sudut kemiringan atau lereng pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Penandaan perhitungan untuk luas daerah genangan dan volume suatu bendungan. Penentu rute suatu jalan atau saluran yang memiliki sudut kemiringan tertentu. Penentu ada tidaknya dua titik di lahan yang tinggi sama dan saling terlihat, dan bahan untuk membuat potongan memanjang, long sketch. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya metode pembuatan garis kontur. Pertama-tama kita harus melakukan plotting penentukan lokasi secara detail pada sejumlah titik yang diperoleh dari observasi, survei, pengukuran langsung di lapangan. Selanjutnya, menentukan titik-titik dengan sudut elevasi atau ketinggian yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara numerik, taksiran visual, dan grafis. Kemudian, mencari sudut elevasi atau ketinggian tertentu dengan menggunakan perbandingan linear antara dua titik yang memiliki informasi sudut elevasi dan cat titik yang akan dicari. Maka interpolasi garis kontur dapat diperoleh dari perbandingan segitiga siku-siku dari sejumlah titik yang telah ditentukan tadi. Terakhir, melengkapi peta tersebut dengan simbol kartografi. Simbol ini merupakan alat komunikasi antara pembuat peta dengan memakai peta, sehingga pada permukaan peta hanya menggambarkan simbol-simbol tertentu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rumus mencari skala pada garis kontur. Nah, untuk rumus untuk mencari skala pada kontur yaitu skala sama dengan CL kali 2000 meter. CL adalah kontur interval atau beda tinggi yang dapat dari pengurangan angka ketinggian kontur di garis atas dikurangi angka ketinggian kontur di garis yang bawahnya. Nah, untuk rumus yang kedua, mencari kontur interval atau beda tinggi dalam kurung CL. Rumusnya CL sama dengan 1 per 2000 kali skala. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selain ketinggian, garis-garis kontur menunjukkan ciri-ciri
penampakan relief seperti bentuk dan kemiringan lereng. Garis-garis kontur renggang menunjukkan tingkat kemiringan lereng yang landai. Sementara itu, garis-garis kontur rapat menunjukkan tingkat kemiringan lereng yang curam ataupun terjal. Semakin rapat jarak antar garis kontur berarti kemiringan lereng semakin curam dan sebaliknya. Pola kerapatan garis-garis kontur dapat digunakan untuk mengetahui bentuk lereng. Bentuk lereng dapat dibedakan menjadi lereng cekung dan lereng cembung. Lereng cekung didirikan dengan garis kontur berjarak rapat di bagian atas lereng dan renggang di bawah lereng. Sebaliknya, lereng cembung dicirikan sebagai garis-garis kontur berjarak renggang di bagian atas lereng dan rapat di bagian bawah lereng. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian, banyak bentuk muka bumi pada peta dapat diidentifikasi melalui garis kontur. Bentuk muka bumi itu antara lain bukit, gunung, punggung, bukit, ridge, punggung bukit atau ridge, plateau, spur, dan lembah. Yang pertama itu ada bukit. Bukit merupakan dataran tinggi yang ketinggiannya kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Pola konturnya membentuk oval atau lingkaran dengan kontur tertinggi kurang dari 600 meter. Berikut adalah gambar relief bukit dengan garis kontur. Pada atlas, daerah perbukitan ditampilkan dengan warna kuning. Perbukitan yang ada di wilayah Indonesia adalah Bukit Kelingkang di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Bukit Manoreh di perbatasan Jawa Tengah, Bukit Kintamani di Bali, dan Bukit Burangrang di Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada gunung. Gunung adalah dataran tinggi yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jarak antar garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang terjal. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Pada atlas, gunung ditampilkan dengan simbol yang berbentuk segitiga. Semakin rapat garis kontur menunjukkan kemiringan lereng yang semakin terjal. Gunung-gunung yang ada di Indonesia dibedakan menjadi gunung yang masih aktif dan tidak aktif. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunungan. Penggunungan adalah daerah yang bergunung-gunung atau rangkaian dari gunung. Pada atlas penggunungan digambarkan dengan warna coklat. Jika melihat peta Indonesia maupun peta dunia, kamu akan menemukan nama-nama pegunungan yang terletak. Di Indonesia terdapat pegunungan Bukit Barisan, 1000, Meratus, dan Jaya Wijaya. Berikut adalah gambar pegunungan dengan garis kontur. Selanjutnya spur dan lembah. Spur merupakan bagian daratan yang menonjol keluar dari sisi bukit atau gunung ke arah tempat lebih rendah. Spur dicirikan oleh garis-garis kontur yang membentuk huruf P dengan puncak mengarah ke bawah. Lembah merupakan lingkungan di antara daratan tinggi. Biasanya pada lembah terdapat sungai di bagian tengahnya. Lembah juga dicirikan oleh garis-garis kontur berbentuk huruf P. Akan tetapi, berbeda dengan spur, garis-garis kontur lembah memiliki puncak mengarah ke lebih tinggi, jadi arah puncak berkebalikan dengan spur. Agar lebih jelas, memperhatikan kontur dan penampangan melintang spur dan lembah serta membentuk aslinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kelima ada plateau atau plateau. Plateau merupakan dataran tinggi hampir rata di bagian atasnya dan curam di bagian pinggirnya. Garis-garis kontur renggang di bagian atas menunjukkan ciri dataran tinggi yang luas dan hampir rata. Garis-garis kontur rapat menunjukkan ciri bagian tepi yang berlereng terjal. Selanjutnya ada punggung bukit atau ridge.
Punggung bukit merupakan dataran tinggi yang sempit, panjang, dan berlereng curam. Konturnya membentuk pola membulat panjang dan hampir sejajar satu dengan lainnya. Pada bagian atas yang sempit menunjukkan kemiringan lereng curam. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Mungkin sekian video dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan, karena kami juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.